saya Selvia Lopitasari, NIM 211211816, Prodi S1 Keperawatan. Hari ini saya akan menjelaskan materi Pancasila tentang tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Ideologi Pancasila. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide, the science of idea, atau ajaran tentang pengertian dasar. Selanjutnya, menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Ideologi berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau menyatu menjadi satu sistem itu sebagaimana halnya dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah suatu masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu. Menurut Sastra Teja mengatakan, untuk mengenal ideologi Pancasila, kita harus mengenal ideologi di dunia, yaitu sebagai berikut. 1. Marxisme-Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial yang bersifat dialektis. 2. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state. 3. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Artinya, lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang keempat, kapitalisme, suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang ia miliki. Pancasila merupakan suatu ideologi bagi bangsa Indonesia, sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan 5 dasar yang disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui founding father yang harus dijalankan bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan, yang meliputi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 dasar inilah yang menjadi landasan kita dalam menghadapi tantangan ideologi Pancasila dari berbagai terjangan ideologi dunia dan budaya global. Revolusi Industri 4.0. Sejarah revolusi dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0, hingga 4.0. Fase ini merupakan real change dari perubahan yang ada.
Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Herman et al. Tahun 2016 menambahkan ada 4 desain prinsip 4.0. Yang pertama, interkoneksi atau sambungan, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau IoT atau Internet of People (IoT). Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Yang kedua, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. 3. Bantuan teknis yang meliputi 1. Kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat. Kedua, kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman. Yang ketiga, meliputi bantuan visual dan fisik. Yang keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Revolusi 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. 4.0 secara fundamental adalah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi meskipun berdampak pada pengurangan lapangan kerja. 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat yang berdasarkan kepada ideologi Pancasila. Hanya itulah presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.